Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini ya suasananya masih berbeda lagi. Sebelum-sebelumnya kita review alat-alat di rumah. Sekarang saya berkunjung ke salah satu barbershop saya yang ada di Pakis Saje, yaitu Roka Retro. Pada kesempatan kali ini yang ingin saya bahas adalah tentang trimmer dari Andis, yaitu trimmer tipe T-outliner. Saya cukup senang ya bahas ini karena ada beberapa sejarah. Kenapa saya anggap sejarah? Karena saya memiliki trimmer ini sudah kurang lebih 4 tahun. Dan ini waktu itu dibelikan nanti saya ketika dia bekerja di luar negeri, dan di zamannya kala itu belum banyak juga teman-teman barber yang sudah pakai ini. Padahal kalau kita lihat di video-video YouTube, ini salah satu trimmer yang bikin kita itu ngiler banget, karena banyak barber-barber di Amerika yang sudah pakai tipe trimmer ini. Seperti biasa kita akan coba lihat speknya, karena ini tidak ada kardusnya, kita tidak buka kardus atau tidak unboxing lagi. Kita akan review berdasarkan penampilannya ini ya. Di bodinya ada keterangan Andis model G atau model G 110 volt 60 Hz 10 watt made in USA. Jadi Andis sepertinya semuanya made in USA, tapi yang membedakan Andis ini dengan Andis trimmer yang lain yang sekarang beredar banyak di Indonesia adalah tipe ini masih menggunakan kelistrikan 110, bukan masih ya, karena ini transaksinya memang di luar negeri. Ini tidak langsung bisa cocok dengan kelistrikan Indonesia yang 220. Biasanya produk-produk 10 ini banyak dikhususkan untuk pemakaian di Amerika aja, dan ini bisa dibilang memang produk Amerika dan hanya dijual di Amerika saat itu. Nah, akhirnya dengan kendala seperti itu, ketika datang di Indonesia tidak bisa langsung saya pakai. Kenapa seperti itu? Tentu saja ya karena masalah kelistrikan tadi ya, voltasenya. Ini 110, listrik kita 220. Kalau saya paksa untuk langsung coba pakai, khawatir saya akan langsung meledak. Walaupun ya saya belum pernah coba. Tapi pasti ada ada reaksi-reaksi kelistrikan yang itu harus dihindari ya. Nah, kemudian dulu untuk mengakali hal tersebut, saya membuatkan namanya trafo step down. Di pembuatan yang saya pertama, kelistrikan 220 berhasil disinkronkan dengan ini yang 110, tetapi suaranya tidak melunak. Dia tetap suaranya keras, bukan tetap. Dia mengakibatkan suaranya keras karena ternyata usut punya usut, hertznya tidak sama dengan hertz di Indonesia, atau frekuensinya tidak sama dengan frekuensi kelistrikan Indonesia. Frekuensinya di sini adalah 60 Hz dan kelistrikan Indonesia hanya 50 Hz. Itu membuat suaranya waktu itu masih sangat keras. Bahkan ketika saya memotong di lantai bawah sampai lantai 2 pun ini kedengeran, dan ini bikin ngeri banget kalau anak-anak kecil masuk barbershop ya. Nah, kemudian saya sempat ngakal dengan tindakan-tindakan konyol, yaitu memasukkan busa. Kala itu saya potongi busa, saya masukkan, suaranya keredam tapi performanya tidak maksimal. Sehingga saya terus mencari bagaimana caranya ini bisa optimal. Kemudian satu ketika saya berhasil menemukan cara seperti ini. Nah, dimana ini sebenarnya sebuah alat untuk step down. Ini ada tombol on off step downnya, tetapi dilengkapi lagi dengan alat ini. Nah, dengan ini saya tidak tahu ya dia gimana cara ngeracik di dalamnya, dia cara menata kelistrikannya seperti apa, tetapi ini worth it banget untuk menyesuaikan frekuensinya atau hertznya, sehingga ketika kita pakai sekarang ini benar-benar yang mau kita setel suaranya seperti apa, dia bisa dan tidak keras. Oke. Sehingga dengan ini frekuensinya akan sama dan suaranya kita bisa atur. Ya, mungkin teman-teman bisa dengerin ya. Mic saya dari sekitaran sini, dia nggak terlalu keras. Kalau dulu keras banget, tetapi dengan suara yang tidak keras ini
performanya sudah sangat baik. Oke, jadi teman-teman nanti misalkan mau beli produk ini dari USA langsung, kalian siap-siap untuk modif alat seperti ini ya, dan tidak akan pernah bisa dipakai langsung di Indonesia. Ini nggak usah dipikir sendiri, tinggal ke tukang listrik aja, ceritakan kepada dia masalah-masalahnya apa, insya Allah nanti akan ngerti, akan dibuatkan seperti ini. Jadi tidak hanya untuk kebutuhan trafo step down-nya, tapi jangan lupa untuk menyamakan frekuensinya. Itu yang pertama. Berikutnya, alat ini sangat-sangat kuat sekali ya, pemborosan kata-kata ya, sangat-sangat kuat sekali, tapi memang faktanya seperti itu. Bahkan ini salah satu alat yang teman-teman di barbershop senang banget. Ini salah satu alat unggulan. Kenapa seperti itu? Karena blade-nya tajam dan performa mesinnya luar biasa. Dia kencang banget, walaupun kita sudah modif sedemikian rupa, dia masih tetap kuat banget. Lah, di situ akhirnya menjadi sebuah kendala. Kendalanya adalah ketika mesinnya ini bekerja dengan sangat keras dan blade-nya sangat tajam. Kendalanya adalah ketika teman-teman pakai ini untuk motong rambutnya anak-anak yang kecil, misalkan bikin line atau membersihkan finishingnya di akhir, di belakang atau di depan, atau bagian-bagian tertentu yang langsung bersinggungan dengan kulit, ini cukup bahaya. Ya, jadi hati-hati untuk memakaikan alat ini di anak-anak kecil atau kulit-kulit yang agak tipis. Tapi dengan adanya hal itu sebenarnya ya bukan jadi sebuah kekurangan juga. Cuma saran saya adalah ini dipakai oleh teman-teman yang sudah profesional. Kemudian mungkin ada pertanyaan, kok bentuk bodinya berbeda ya dengan yang ada di pasaran Indonesia? Sebenarnya tidak berbeda. Bodi awalnya juga bukan seperti ini. Bodi awalnya sekali lagi bukan seperti ini ya. Ini sudah kita potong. Saya bawa ke tukang, kemudian dipotong dengan pisau gerindra. Kenapa kok kita potong? Karena kita sering banget tahu di video barber luar negeri, teman-teman di sana pasti dipotong ini. Yang awalnya kami kira itu semata-mata buat gaya-gayaan, ternyata ada fungsi lainnya juga. Jadi ketika ini dipakai untuk bermanuver, karena tidak ada bodi atasnya, itu cukup enak, nggak terlalu mengganggu juga. Walaupun sebenarnya bodi standarnya juga nggak mengganggu sih, tapi lebih enak ketika dibuat seperti ini. Contoh misalkan kita garap di area belakang telinga atau depan telinga, dia nggak nyantol, ya karena ini sudah terbuka seperti ini. Ya. Kemudian untuk bersihkan dalam-dalamnya juga dia sedikit lebih enak kontrolnya. Ketika rambutnya sudah basah, sudah kelihatan banyak, nanti dibuka, dibersihkan itu kita jadi bisa kontrol. Kemudian dalam perjalanan 4 tahunnya saya sudah menghabiskan blade ini sebanyak 3 buah. Satu yang ori, kemudian saya pakai dan salah naruh waktu itu, jatuh, akhirnya blade di daerah sini, di daerah ujungnya itu patah. Kemudian sempat saya ganti dalam jangka waktu tertentu, ketajamannya mulai berkurang. Saya coba asah, ketika diasah malah terjadi sedikit kesalahan sehingga akhirnya patah kembali, dan ini sudah blade yang ketiga. Jadi cukup hati-hati ya dengan blade ini. Kenapa hati-hati? Dan ini juga mungkin kekurangannya dari ini adalah blade-nya tidak murah. Jadi kemarin beli terakhir itu kisarannya 600-an ribu. Ya, harga sekarang kita belum cek kembali. Jadi teman-teman yang mau punya ini hati-hati tentang ini. Dan sejauh ini saya belum tahu ada yang jual spare part-nya. Saya bukan bilang tidak ada yang jual spare part di Indonesia ya, tapi sejauh ini saya belum tahu. Nah, apabila sudah ada, mungkin nanti saya bisa info di video-video selanjutnya. Dan yang lebih penting adalah karena yang ori aja saya belum pernah tahu ada yang jual, yang KW juga nggak ada. Jadi teman-teman yang mau cari alternatif ketika ininya patah atau tumpul, ini sementara waktu masih agak sulit dicari di Indonesia. Oke, kesimpulan tentang produk ini adalah teman-teman nanti yang mau menginginkan produk ini, saran saya tidak perlu mencari produk ini dari marketplace luar negeri.
ataupun kalau terpaksa mencari dari marketplace luar negeri, pastikan bahwa kelistrikannya sudah 220. Karena tipe ini ada dua tipe, 110 untuk kebanyakan mayoritas di Amerika dan 220 yang dia disebar di Europe dan Asia. Cari aja di marketplace lokal yang sudah 220. Kemudian dengan tenaganya yang cukup handal dan blade-nya yang sangat tajam, saya tidak menyarankan ini buat teman-teman yang masih pemula. Saya hanya menyarankan teman-teman yang memakai ini adalah teman-teman dari kalangan barber yang sudah profesional atau yang jam terbangnya sudah cukup tinggi. Karena kasihan dengan mesin Sega hari ini nanti kalau malah bikin luka di customernya ya kan jadi nggak maksimal. Oke, buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dan barangkali tertarik dengan produknya, nanti saya akan cantumkan link deskripsi di bawah di mana kalian bisa mendapatkan ini. Dan jangan lupa di link tersebut juga ada alamat Instagram saya, yaitu @alat.barber. Nanti saya juga akan cantumkan link ke WhatsApp saya untuk barangkali teman-teman mau konsultasi atau menanyakan harga dari produk ini. Dan jangan lupa apabila teman-teman tertarik dengan video saya kali ini atau teman-teman ingin minta saya selanjutnya nge-review produk-produk apalagi yang lain, tinggalkan komentar di bawah, pasti akan saya balas. Jangan lupa memberikan like dan share kepada teman-teman barber lain. Barangkali info-info yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk industri barber Indonesia. Dan yang paling penting teman-teman, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya info-info terbaru dari saya tentang review alat-alat barber bisa langsung kalian dapatkan. So, demikian video dari saya. Saya berharap apa yang saya bahas kali ini sangat bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe.